Shalom dan selamat pagi, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Pagi ini, Tuhan kembali membangunkan kita dari tidur dengan lembut. Ia masih memberi napas, kesempatan, dan waktu yang baru. Selamat datang di Pelita Hati, tempat di mana setiap pagi kita menyalakan kembali semangat dan harapan melalui firman Tuhan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Berikan like sebagai bentuk dukungan agar firman Tuhan ini bisa menjangkau lebih banyak orang, dan tuliskan juga permintaan doamu di kolom komentar. Kami akan mendoakanmu. Sekarang, mari kita diam sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan siapkan hati untuk mendengar suara Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga yang penuh kasih, pagi ini kami datang dengan hati yang penuh rasa syukur. Terima kasih karena kami masih Engkau bangunkan, bukan karena kami kuat, tapi karena kasih-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, mungkin ada rasa takut yang masih tinggal dalam hati kami. Takut akan hari esok, takut akan kegagalan, atau bahkan takut kehilangan. Tapi hari ini kami ingin belajar percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bacaan firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Yesaya 41 ayat 8 sampai 13, beginilah firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel, hamba-Ku, hai Yakub yang telah Kupilih, keturunan Abraham yang Kukasihi, engkau yang telah Kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah Kupanggil dari penjuru-penjuru bumi, dan kepada siapa telah Kukatakan, engkau hamba-Ku, Aku telah memilih engkau, dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Aku ini Bapamu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya, semua orang yang marah terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang berbantah dengan engkau akan hilang lenyap. Sebab Aku ini, Tuhan, Bapamu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, Aku yang menolong engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada masa di mana ketakutan menjadi teman tidur yang setia, bukan karena kita ingin, tapi karena dunia ini terlalu penuh ketidakpastian. Kita takut gagal, takut tidak cukup, takut kehilangan orang yang kita sayangi. Dan dalam hati kecil kita muncul tanya, Tuhan, apakah Engkau masih bersamaku? Firman hari ini datang bukan sekadar untuk menjawab, tetapi untuk menenangkan jiwa yang sedang gentar. Renungan dan pembahasan Pelita Hati 10 menit. Ayat 8 dan 9 dimulai dengan panggilan yang lembut. Hai Israel, hamba-Ku, engkau yang telah Kupilih, Aku tidak menolak engkau. Kata-kata ini seperti pelukan dari Tuhan. Ia tidak memulai dengan perintah, tapi dengan pengakuan kasih. Kadang kita berpikir Tuhan jauh, tapi sesungguhnya Ia hanya ingin kita berhenti berlari dan kembali mendengar suaranya. Jangan takut, sebab Aku menyertai engkau. Kalimat ini bukan janji kosong. Ia diucapkan oleh Tuhan sendiri kepada umat-Nya yang sedang terancam, dikejar musuh, dan kehilangan harapan. Namun Tuhan tidak berkata, jangan takut karena semua akan mudah. Tapi Ia berkata, jangan takut karena Aku menyertaimu. Ada perbedaan besar di sana. Tuhan tidak menjanjikan jalan yang bebas dari masalah, tapi Ia menjanjikan hadir-Nya di setiap langkah kita. Mungkin hari ini kamu sedang berjalan di lembah ketidakpastian, kamu tak tahu harus kemana, semua rencana yang kamu buat rasanya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Dan kamu bertanya, Tuhan, kenapa Engkau biarkan aku sendirian?
Tapi dengarkan ini, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia hanya berjalan lebih pelan agar kamu bisa mengejar langkahnya. Ayat 10 berkata, Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu artinya, kemenanganmu bukan hasil kekuatanmu, tapi hasil genggaman Tuhan. Kadang kita tidak sadar, tangan Tuhan sudah lama memegang tangan kita. Tapi karena panik, kita malah mencoba menarik diri. Tuhan berkata, jangan takut, aku yang menolong engkau. Ia tidak berkata, aku akan menolong, tapi aku yang menolong. Artinya, ia sudah menolong, bahkan sebelum kamu sadar kamu butuh pertolongan. Bayangkan seorang anak kecil yang berjalan di tepi jalan. Tiba-tiba ada mobil lewat cepat, dan ayahnya langsung menarik tangannya dengan kuat. Anak itu mungkin terkejut, mungkin menangis, tapi setelah sadar, ia tahu tarikan itu menyelamatkannya. Begitu juga Tuhan. Kadang ia menarik kita dari sesuatu yang kita pikir baik, tapi sesungguhnya itu adalah bentuk perlindungannya. Aku memegang tangan kananmu. Bayangkan tangan Tuhan yang besar, lembut, namun penuh kuasa. Menggenggam tanganmu pagi ini, ia berbisik, anakku, aku tahu kamu takut, tapi lihatlah, aku di sini. Saudaraku, setiap ketakutan adalah kesempatan bagi iman untuk tumbuh. Tanpa ketakutan, kita tidak akan tahu seberapa dalam kasih Tuhan bekerja. Jadi saat kamu merasa takut hari ini, takut tentang pekerjaan, masa depan, kesehatan, atau keluarga, ingatlah, kamu tidak berjalan sendirian. Tuhan tidak hanya berjalan di depanmu untuk membuka jalan, Ia juga berjalan di belakangmu untuk melindungi dan berdiri di sampingmu untuk menenangkan. Jangan takut, aku yang menolong engkau. Biarkan kalimat itu menjadi lagu yang berulang di hatimu hari ini. Amin. Saudara terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita tutup dengan doa. Kita doakan saudara, keluarga, dan orang di sekitar kita yang membutuhkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kami tidak sendiri. Engkau Bapa yang memegang tangan kami, bahkan ketika kami tidak sanggup berjalan lagi. Tuhan, kami datang membawa seluruh hidup kami apa adanya. Mungkin ada di antara kami yang sedang takut, bingung, dan kehilangan arah, tapi kami percaya Engkau tetap duduk di atas takhta dan Engkau tetap berdaulat atas hidup kami. Pagi ini kami ingin berdoa untuk setiap hati yang sedang lelah, setiap jiwa yang sedang menangis dalam diam. Tuhan, jamah mereka dengan kasih-Mu, peluk mereka dengan damai sejahtera yang hanya datang dari-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, sentuh tubuh mereka dengan tangan-Mu yang berkuasa. Pulihkan mereka dari segala sakit penyakit, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi di hati. Berikan kekuatan baru dan iman yang tidak goyah bahwa Engkau tetap bekerja walau kami belum melihatnya. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dalam hidup. Mungkin tentang keluarga yang retak, hubungan yang renggang, atau hati yang penuh luka. Tuhan, jadilah penenang di tengah badai itu. Berikan mereka keberanian untuk mengampuni dan kebijaksanaan untuk melangkah dengan damai. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang berusaha menafkahi keluarga, tapi belum melihat pintu terbuka. Buka jalan bagi mereka, Tuhan, berikan kesempatan dan tuntun mereka ke tempat yang telah Engkau sediakan. Ajar mereka untuk tetap percaya bahwa berkat-Mu tidak pernah datang terlambat. Dan bagi mereka
yang sedang merasa sendirian, yang tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara. Tuhan, biarlah pagi ini mereka tahu mereka punya Engkau. Engkau yang tidak pernah meninggalkan, tidak pernah lupa, dan tidak pernah gagal mengasihi. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji yang Engkau ucapkan hari ini. Kami pegang erat firman-Mu. Jangan takut, sebab aku menyertai Engkau. Biarlah kalimat itu menjadi kekuatan kami sepanjang hari ini. Tuntun langkah kami hari ini, Tuhan, di tempat kerja, di sekolah, di rumah, bahkan di tengah keramaian. Biarlah kami sadar bahwa Engkau berjalan bersama kami. Dan ketika malam tiba, biarlah kami boleh berkata, Tuhan, Engkau telah menolongku hari ini. Semua ini kami serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah menemani pagi ini bersama kami di Pelita Hati. Jika firman hari ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, berikan like, dan tuliskan doamu di kolom komentar. Kami akan berdoa bersama untukmu. Hari ini, berjalanlah dengan damai. Karena tangan Tuhan yang sama yang menulis kisahmu kemarin, masih memegang tanganmu hari ini. Dan Ia tidak akan pernah melepaskannya. Sampai jumpa besok pagi di Pelita Hati, tempat di mana setiap pagi Tuhan menyalakan harapan yang baru. Tuhan memberkati. Shalom.